Apa sih tujuan Kakak itu untuk membentuk komunitas Hype Dance Crew itu? Dan apa sih yang melatar belakangi Hype Dance Crew itu sendiri? Apa sih, kayak fungsi atau tujuan struktur Hype Dance Crew itu dalam komunitas Kakak itu? Kalau permasalahan sih biasanya ya, karena memang kami ini kan rentang usianya beragam. Dari kalau hype itu kan dari 12 sampai 20-an tahun kan, 24 tahun. Nah, ada yang seumuran, ada yang nggak seumuran. Nah, sering kali terjadi itu cinlok. Nah, jadi kadang ini naksir sama ini kagum sama ini. Terus tuh yang bikin ganggunya tuh kadang profesionalisme kan. Kita kan apalagi dancer ya. Dancer itu kan kita sering ketemu, apalagi kadang-kadang ada gerakan dance yang memang harus kayak skin touch, entah megang bahu, megang tangan kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang tuh ada beberapa member yang kayak jadi males, ngerti gak sih? Kayak aduh kayak males lah aku template tuh aku udah latihan dah. Ya gitu bahasanya gitu lah kayak nggak seneng. Terus kadang-kadang kalau ada yang goncengan segala macem gitu kan, apalagi kita kan kalau dancer itu kan make up ya, make upnya kan biasanya yang cewek kan nge-make upin yang cowok. Kadang-kadang kalau yang udah ada pacarnya tuh sering kayak cemburuan gitu kan. Makanya yang sering terjadi sih gitu, kadang salah paham gitu kan. Makanya kami tuh yang sulit buat sampai sekarang itu sering terjadi itu cinlok itu tadi. Iya cinlok, tapi kami sih di peraturan kami memang sebenarnya nggak boleh ada terlibat di dalam hubungan percintaan seperti itu. Jadi masih sampai sekarang sih masih dipantau, masih dihimbau lah anak-anak tuh biar nggak cinlok ya. Kalian kagum boleh, mungkin kakak nih keren deh, maksudnya ngedance keren segala macam, pastilah kita pasti ada rasa kagum, tapi jangan dilanjutin sampai kayak yang kok jadi tunang pula segala macam gitu kan. Jangan, maksudnya kayak kita lebih baik temenan aja gitu. Jadi yang sering terjadi tuh kayak gitu, ujung-ujungnya ya satunya nih ngejauh. Kalau udah putus kan kadang-kadang jadi malas main ke base camp gitu kan, kayak udah jarang ngumpul. Kenapa? Bela mbak, bela sakit deh kan, bela mbak aku sakit perut misalnya, aku asam lambung misalnya gitu. Padahal tuh males ketemu ke ini kayak mantannya misalnya kayak gitu kan. Jadi kadang gitu sering terjadi ya kayak gitu sih masalah cinlok sih. Apalagi anak-anak umur segitu kan sering puber, masa-masa puber. Jadi kita gini sebenarnya payah anak ini ya tuh kayak apa sih, menghimbau buat gak dia terjadi itu tadi. Tapi ya udah sih, maksudnya ujung-ujungnya ketahuan juga gitu, kayak dihimbau, dikasih arahan untuk baik ke gimana. Tapi lama-lama sih ya udah sih rendah sendiri. Tapi yang sering terjadi itu gitu sih. Masalah yang sering terjadi itu kan kayak gitu ya. Berhubung ini sebenarnya memang masalah privasi ya, privasi tiap orang. Namun kan sebenarnya berdampak ke grup gitu kan. Apalagi kalau ada rekan timnya yang terlibat di situ, dia tidak mau datang misalnya gitu kan, ujung-ujungnya jadi ganggu profesionalisme kan. Nah, jadi masalahnya mungkin di situ. Pertama privasi, kedua ganggu keseluruhan. Jadi biasanya kita nggak ngumpulin kayak kan udah sudah datang betunang kali segala macam, kita nggak mungkin. Jadi biasanya tuh kakak yang manggil gitu, karena kan posisinya kan sebagai founder, otomatis ya emang tugasnya kayak gitu kan. Biasanya dipanggil sama ada beberapa jajaran inti juga kayak yang koordinator ataupun segala macam. Nanti kita bakal ngomongin kayak gitu, kayak ada apa nih masalahnya, kok nggak pernah datang ke base camp misalnya kayak gitu, kok nggak pernah mau gabung sama ini, kok kan nggak pernah mau teguran lagi sama ini, ada masalah apa. Nah biasanya tuh dipanggilnya kayak gitu sih kalau masalah cinlok, karena rasanya tuh kayak kurang happy saja kalau dipanggil. Tapi jadi sebenarnya tahu tuh yang tadinya tidak tahu waktu ada masalah gitu kan, jadi tahu oh itu tuh ada aku rupiah gitu. Jadi karena berhubung tuh memang masalah yang privasi ya, kami lebih prefernya dipanggil aja sih, dipanggil satu-satu diselesain.
ujung-ujungnya yang rekan tim lainnya pun mungkin yang ada yang lamun kan kayak kami himbau deh kayak "Ya udahlah selesai lah, jadi yang lain pun paham. Biasanya kami penyelesaian kami kayak gitu sih, menghargai privasi lah. Sering datang telat atau segala macam itu kan biar nggak terjadi terulang lagi kan di project selanjutnya. Jadi kadang-kadang kami ada evaluasi juga, jadi dipanggil misalnya seluruh yang terlibat di project itu. Jadi nanti masing-masing tuh bakal ceritain kendalanya itu apa. Oh, aku ngerasa si Ani misalnya datangnya di on time misal, jadi waktu latihannya lah kepotong di 30 menit misalnya gitu. Atau ada si B nih sampai sekarang masih centu-centulan ngafal, nak ditunggu diajarin dulu misalnya kayak gitu. Kalau nggak di kawan yang ngajar nggak bakal ngafal misalnya. Yang ini lama nangkep misalnya gitu, kayak ada pernah ngafalin juga. Nah kadang kami tuh sering sharing gitu, tapi di akhir tuh kami tidak di hard feeling, ngerti kan? Tidak ada yang kayak yang pakaknya sentimen kayak udah kayak oh ini demi feedback yang baik untuk progres kita ke depan. Nah, jadi masing-masing dari anggota tuh lah tahu kalau memang sebenarnya tujuan dari sidang tuh bukan untuk malah bikin sentimen, tapi bikin untuk apa ya, feedback baik lah untuk kita ke depan itu gimana biar di project selanjutnya akan lebih baik lagi progres itu gitu, kurang lebih sih gitu. Tapi kalau yang kata-kata tadi tuh kayak ini kurang nangkap, ini lama namanya tuh sering nggak terjadi perdebatan cekcok mulut apa gitu? Kalau sampai cekcok mulut sih palingan cuma debat-debat kecil deh sih, tapi ujung-ujungnya kami jokes gitu. Kalian nangkap gini, Allah kak, boleh ya udah sih gitu. Nggak ada yang terlalu dibawa gimana-gimana, ngerti kan? Nah jadi biasa sih. Karena memang kami kan tadi banyak yang bocil-bocil kan, jadi kami pun sebagai orang yang lah tua itu paham lah, bocil nggak marah tapi bocil, ngerti kan? Jadi kami tuh lebih paham ke posisi kami sih, yang tua tahu posisinya mereka masih anak-anak, yang anak-anak pun tahu kayak kakak ini lah marah loh, cuma lah bener-bener kayak gitu. Jadi mereka tahu posisi masing-masing kayak gitu sih kami biasa. 10.000 Sebulannya satu. Tapi kalau telat ada denda 5.000. Oh, temannya 5.000. Oh, jadi 15 kalau nggak telat. Jadi kalau tapi on time tuh 10 gitu. Terus kalau kami apa sih, kostum segala macam itu tanggungan sendiri. Jadi kami tidak punya sewa kostum, tidak punya yang apa ya, ini kalau sekali pakai kau bayar kayak hype, tidak deh. Jadi memang kostum tuh kalau terlibat di project nih kayak yang tanggung jawab di kostum tuh, dan kostum tuh jadi milik kami. Gitu. Terserah kostum tuh nak bawa pergi main, nak sewa lagi, nak jual sih tidak soal, anak-anak jual karena memang ngerasa kayak butuh kayak kostum tuh, karena kami ini biasa ya walaupun project tuh lah selesai ada job di bulan-bulan selanjutnya, jadi mungkin mereka merasa kayak aku tadi job deh sayang kostumnya gitu. Itu tuh kalau sekali tampil tuh kayak dari dress code-nya, make up-nya tuh sekali tampil tuh kayak berapa ribu gitu. Jangkauan orang luas kayak gitu, mungkin kami akan niat. Dan kalau emang event yang bonafit gitu, karena emang kami bakal pol-polan lah di baju, di segala macam. Tapi kalau emang lomba tuh lah kami tahu kisaran hadiah cuma ratusan, ibarat ratusan ribu, kami lah pakai baju Panade lah, ibaratnya yang penting agi match kayak gitu. Kadang beli baju Shopee yang 50, yang 100 baik gitu. Tapi kalau misalkan memang yang lomba yang niat banget, kami pacak 200 untuk kostum siko. Kalau ini harus konflik di dalam atau konflik di luar? Di luar kita. Kalau di luar biasanya kami tuh dengan komunitas lain sih. Nah kadang-kadang komunitas lain ini ada yang apa ya? Kalau kami ini kan dance kan tidak dengan koreografi. Nah biasanya tuh ada beberapa koreografi kami tuh yang dijiplak. Nah jadi tanpa izin. Nah jadi dijiplak tanpa izin dan mereka pun nggak ada bahasa. Kita bawa lomba pakai koreo kami sehingga hubungan itu tidak diatur gitu. Nah tuh penyelesaiannya tidak deh, tapi terus senang kan? Jadi kami diemin, tapi tahu orang nggak senang kayak kami. Cuma itu jadian. Tahu lah kalau jadi kayak karena baik, udah dengan sendiri baik gitu kayak yang orang kerja kami, kami nggak di luar. Ada yang kayak
rapi gitu mau solo apa sama pasti, tapi kayak daripada ribut kan, kami tuh malas ribut, termasuk grup yang malas ribut kayak pihak luar gitu kan. Jadi mau udah mau ya kami diem aja silent treatment baik. Kalau di lomba nggak pernah negur, kalau dalam tampil kami udah nyorak, orang tuh udah nyorak kami. Itu cara aku, jadi kayak yang Ya udah. nggak enak gitu loh awal. Tapi kalau kayak yang komunitas lain yang biasa-biasa itu ya biasa baik gitu. Ada sih kayak gitu sih yang sering terjadi. Mereka niru koreografi kami, niru konsep lomba kami, niru properti kami. Gitu sih, karena memang hak cipta itu susah kan, susah lah ibaratnya kalau koreografi ini nggak bisa diklaim soal kan agak susah pengurusan hak gitu, dan mereka juga sih. Jadi lebih ke etika lagi sih sebenarnya kita sebagai dancer. Gue udah suka kan pakai lagunya kemarin kan hype pakai lagunya gitu kan, pakai lagunya sebenarnya gitu. Tapi kan berapa orang kan ada yang berpikir sejauh tuh kan, yang mikir kayak ya udahlah yang penting kita tampil dan saja bodo amat gitu. Kami yang merasa kayak kok gue kan gitu loh gitu. Itu sih.